Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Baru saya yang datang ke pagi ini jam berapa sih? Jam 9 lewat 15. Kantor selama transisi PSBB ini masuk jam 10, pulang jam 4. Jadi tapi saya selalu lebih pagi karena bisa lebih santai dulu, bisa bikin kopi dulu, dan bisa ngapa-ngapain dulu. Kalau tank datang jam 10 udah mesti buka laptop dan langsung bekerja mengejar deadline yang ada. Jadi kalau datang pagi itu lebih santai, lebih bisa ngapa-ngapain dulu. Jadi masih sepi banget nih, nggak ada orang sama sekali. Lalu apalagi ya, oh ya, saya ada cerita sedikit yang dibuat kenapa otan ya, racun banget nih. Saya akan cerita sedikit. Jadi kemarin sebenarnya saya udah janji lama sama satu orang yang di tempat pos itu tempat saya ngerjain. Kalau habis syuting sebuah iklan, diedit di tempat pos itu, diwarnain, dikasih grafis dan lain-lainnya. Nah, si produsernya dari 2 tahun lalu saya janjiin kopi. Saya bilang saya bawain kopi yang enak ya. Saya tadinya mau bawain kopi wine, cuman pas hari kemarin itu mau ngedit TVC itu, stok saya ini pas banget. Jadi kemarin saya giling di kantor, lalu saya taruh di ini nih, di si Stareso Mirage. Saya brew langsung di ruangannya, diliatin orang-orang. Dia bilang enak banget, tapi dia bilang agak less agak acid ya. Saya bilang tapi less kan. Ya, tapi saya masih nggak apa-apa kok, masih enak ini. Jadi saya pakai kopi smoking. Jadi kalau kopinya enak, saya naruh tempatnya di tempat yang kedap banget. Walaupun memang jarak konsumsinya seminggu, tapi sebisa mungkin saya nyimpannya, susah banget nariknya. Saya nyimpannya di tempat yang super kedap. Nah, habis itu saya juga janji sama satu klien saya pegang salon pas jet spray. Jadi salon pas jet spray itu buat kalau kalian lari dan lain-lain, terus tiba-tiba cedera otot, kalian bisa semprotkan si salon pas jet spray itu. Nah, jadi saya janji juga tuh sama klien, udah dari syutingan saya bilang saya akan bawain kopi enak ya, racikan saya sendiri, kopi susu. Nah, terus saya bilang tapi gue punya kopi hitam. Oke, nanti saya bawain ya. Di sesi online pertama dan kedua saya lupa bawa, jadi kemarin saya bawain 5 botol kopi susu racikan saya, dikasih ke 5 klien dan less sweet. Dibilang enak banget, ini enak banget. Oke, thank you, saya bilang. Lalu satu klien saya bilang saya bikinin ya. Jadi saya giling di tempat menggunakan si BLT ini. Memang udah saya timbang sebentar ya. Udah saya taruh sini. Lalu saya giling dan saya brew menggunakan si Stareso Mirage juga di on the spot. Terus saya bikinin, wanginya langsung memenuhi ruangan editor. Nah, terus dia IGN story, bikin IG story-nya, lalu saya di tag, lalu saya bikin lagi. Saya bilang akhirnya baru kali ini nih saya bikinin seumur-umur saya punya klien, saya bikinin kopi di tempat pakai smoking barrel. Terus saya tag dia, terus nggak lama kemudian dia nanya, lu pakai kopi smoking barrel ya? Iya. Hah, katanya, itu yang punya smoking barrel itu teman SMA gua, namanya John Delima kalau nggak salah, apa John Delima apa John 5 gitu. Lu kenal? Enggak sih, saya random aja. Memang dari dulu saya tahu sih smoking barrel ini, cuman
harganya dulu memang saya belum mampu beli, saya bilang itu mahal banget, lebih mahal dari Quintinos saya bilang kan. Si smoking barrel ini kayaknya ada dari 2015an kalau salah ya, 2015an, dan dia udah stat harga mahal waktu dulu 2000 sekitar 2014an. Saya juga pernah di email untuk langganan tahunan, maksudnya langganan setiap bulan dikirimin kopi dari si Morph. Tapi setelah saya hitung-hitung mahal banget ya kopinya juga si Morph. Itu kopinya juga enak, jadi kurang lebih alirannya sama lah, maksudnya aliran harganya sama-sama mahal lah si smoking barrel ini. Tapi akhirnya saya beli juga, dan ternyata yang saya cobain itu temennya dia. Baiklah, saya akan saya kalau beli kopi pasti saya akan bongkar dengan berbagai brew, supaya juga nggak cuma satu brew doang ya. Kayaknya nggak adil gitu kalau cuma sekali brew dengan beberapa brew. Dan saya bilang kalau kopinya enak, saya bilang kan, kalau kopinya enak di brew dengan cara apapun pasti akan create kopi yang tetap enak buat saya. Nah, pertama kali buka si smoking barrel ini mengingatkan saya akan roastingnya si Kurasu. Roastingnya Kurasu tuh kayak smoking barrel. Lalu kalau kita lihat produknya sih lumayan, range-nya aduh enak banget aromanya. Range-nya saya punya satu lagi di rumah, belum saya buka, nanti aja akan saya buka ya. Ini range-nya saya tertarik sama Kenya Aaki. Jadi ini salah satu Kenya yang kayaknya sama si Kurasu ya. Kita akan coba. Saya kemarin beli yang Malabar. Kita akan giling di biasa 18 kalau saya. Kebanyakan. Kurangin dikit. Tambah dikit. Lebihan dikit, ambil deh. Oke, pas 18. Ya, roastingnya tuh keren banget menurut saya. Kayak seperti yang saya bilang, kayak si Kurasu. Aromanya gila, aromanya untuk sapan ya. Itu aromanya enak banget. Saya jatuh cinta sama pertama kali beli ini si smoking barrel. Rasanya enak. Oke, kita akan giling ya. 18 gram teman-teman. Ini binnya, saya lihat ya, binnya tuh almost rata sebenarnya. Aromanya enak. Kita giling. Saya akan bikin kopi hitam. Jadi udah saya bikin espresso, saya udah bikin affogato, juga rasanya enak. Espresso ala-ala menggunakan si Starso Mirage, lalu espresso untuk dicampur dengan affogato matcha, enak banget. Dan beberapa kali saya bikin kopi hitam, enak banget, tapi nggak saya videoin. Jadi kali ini akan saya videoin aja ya. Kita akan bikin kopi hitam. Saya tertarik sama single originnya, tapi yang bukan espresso. Tapi kayaknya saya akan lebih memilih yang espresso roast, karena dia pasti non espresso light roast ya harusnya. Tapi nggak tahu, saya buta banget soal si smoking barrel ini. Dan range nya lumayan oke. Ini yang saya beli nih, Sapan dan Malabar Ciorai, dua ini. Nanti saya akan cobain yang, kalau ada budget saya akan cobain yang Kenya kalau ada budget. Lalu saya
saya akan cobain yang kayak oke. Kalau mungkin gini ya, beberapa bulan ke depan kalau ada uang saya akan terus membeli si smoking barrel ini dengan beberapa jenisnya dia, karena kalau si Quintinos udah tamat, lalu si podcast susah tamatnya karena banyak banget ya si kopi dan range-nya. Ya segitulah kurang lebih. Nanti akan coba ya satu persatu kita bongkar ya. Doakan ada budget buat beli kopi yang mahal banget ini. Mahal apa? Lihat deh, kayaknya aja ya 250 gram itu 200.000. 250 gram pasti mahalan kayaknya ini daripada saya beli El Salvador La Palma punya Starbucks 180.000. Ini bisa jadi salah satu kopi. Oh enggak deh, Panama Geisha saya beli mahal banget juga. Blue Mountain juga 100 gram saya beli 100.000. Oh ya, mahal juga ya. Jadi sebenarnya kakak kayaknya ini enggak gitu mahal harusnya ya, dibanding dengan Panama Geisha. Dengar deh suara gilingannya. Ini aroma terapi terapi diri, meditasi, kontemplasi dan lain-lainnya. Kontemplasi kopi ketika menggilingnya. Dan ini kremanya dahsyat banget loh, serius. Untuk single origin dahsyat kremanya. Even si El Salvador La Palma yang harganya 140.000 kalah dengan kualitas bean yang juga keren banget sih La Palma ya, dan rasanya enak. Ini sadis sih, salah satu roaster yang menurut saya nih walaupun baru pertama kali saya beli, salah satu roaster yang wajib ada di list buat saya. Sementara kita skip dulu roaster-roaster yang kayak yang lain-lainnya ya, kita akan fokus saya membeli dan menikmati smoking barrel. Jadi selain saya suka ngopi untuk diri sendiri, saya suka berbagi dengan teman-teman, baik teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka ataupun teman-teman di sini ataupun teman yang memang teman di luaran sana kenal gimana. Akhirnya saya punya side project idealis tepatnya, yaitu dari 2014 kalau nggak salah, 2014an saya bikin brand namanya Kekopian. Jadi sebenarnya itu untuk project idealis saya, kalau just in case ada yang pengen kopi terus maunya bayar, ya udah saya bikinkan, atau pengen saya bikinkan spesial buat kayak kemarin kayak klien, ya udah saya kasih brand Kekopian. Project idealis itu pun kalau niat banget baru saya bikinkan, termasuk kayak kemarin kan teman saya bilang udah 2 tahun ya baru bisa menikmati kopi-kopi ala-ala suka-suka. Project idealis, jadi kalau kata teman saya suka-suka dia lah, bikinnya kapan, pesennya kapan, nyampainya kapan. Teman saya SMA tuh, kalau lu bisa kirim kopi kapan, nggak tahu, lihat waktu. Kalau pesennya hari itu, nanti saya bikinin 2 bulan kemudian. Ikut lagi. Udah sekarat nih grinder.
gitu ya, sampai benar-benar sampai habis ini. Morning Res. Ini ngopi Res, bukan konten Res. Jadi di kantor ini ada Ares namanya, itu dia tuh stand up comedian, cuman stand up comedian dia itu agak-agak jorok gitu, nggak jauh dari tete, nggak jauh dari payudara dan lain-lainnya, kacau deh. Oke, sip. Apa lah ya, lupa. Kalau ditanya, saya lebih suka tanah merah atau smoking barrel. Buat saya pribadi, baru kali ini mencoba smoking barrel. Aduh, nyaris jatuh. Saya lebih suka smoking barrel style roastingannya ya. Jadi saya ratain dulu ya. Kita akan ratakan pakai stempel kelurahan, stempel 18 gram, gilingan di coarse medium to coarse, tapi nggak terlalu coarse banget karena saya mau bikin kopi hitam niatnya. Kita ratakan, lalu nanti boleh dipadatin tergantung kalian mau, karena padat dan nggak padat ini mempengaruhi cita rasa kopi kalian, strong, light atau medium. Oke, sip. Rata sedikit lagi, yes. Ini kemerataannya kita lihat. Nah, kalian lihat binnya gilingannya segini. Kalau saya buat kopi hitam, kita akan timbang airnya. Nyalain dulu. Sini, lalu taruh sini. Kita akan pumping bareng, di lock gilingannya terus sambil rapi-rapi. Bagian bikin kita akan belum deng, sorry, saya mesti nimbang air. Oke, air udah panas ya, saya nimbang air dulu. Semua mesti serba presisi bro. Air saya set airnya 150 ml kurang lebih. $153 ya, lebih dikit, it's okay lah ya pak. Oke, saya akan brew langsung di sini. Yes, kelihatan ya. Kita akan brew smoking barrel di air 150 suhu 94 dan gilingan di coarse, medium coarse, jangan coarse karena saya mau bikin kopi hitam. Oke, 1 2 3.
Kenapa? Pecah? Siapa yang pecahin? Gua Oh ya udah, buang aja. nggak mau diganti. Enggak lah, ganti pakai cewek aja. Ntar ya. Iya. Gua panggil orang enggak. Anjir, nggak usah mention nama pak. Rese. Sangat tebal banget. Kremanya sangat super tebal. Ini dahsyat banget sih buat saya kalau si impresi kedua, ketiga, dan kemarin buat klien juga gila, sadis banget kremanya. Saya kebayang sih kalau nanti memang saya khususkan pakai Stareso apa pakai Scavella tuh saya bikin kopi susu kayak gimana rasanya ya. Gila, sadis banget ini. Udah kayak susu atasnya beneran deh. Setebal ini. Walaupun kalau kata orang-orang krema bukan segalanya. Yes, setuju. Tapi ketika mendapatkan krema kayak gini, bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan semesta dengan kopi-kopinya. Oke, kita cicipin. Foto dulu ya bro. Selamat ngopi teman-teman. Kita akan cobain seruputan pertama. Ini kopi hitam, rasanya enak banget. Saya suka surprise kalau pagi-pagi atau closing kopi malam mendapatkan kopi yang enak. Selalu kayak pengen nangis rasanya kalau kata-kata ABG zaman sekarang. Lihat deh. Lihat gak? Nggak kelihatan ya. Sebentar ya. Nah, kelihatan ya. Kelihatan ya kremanya. Kita cobain lagi. Dan saya akan ditemenin donat buatan orang rumah, ada ipar saya bikin donat. Kita foto donatnya, kita makan donatnya. Kurang manis, mestinya butuh. Oh ya, enggak, mestinya ada gulanya nih, taburan gulanya. Nggak ada taburan gulanya. Oke, saya akan closing. Bentar ya, kunyahan dulu baru kita closing. Donat dan kopi buat saya macam pacaran sama seseorang, sangat spesial banget. Rasanya enak. Bentar ya, saya akan closing. Mantap, delicioso mafioso. Udah saya pakai kopi hitam beberapa kali, lalu digabung sama matcha, lalu bikin espresso aja. Besok saya akan besok deh. Besok kalau ada waktu saya akan pakai dibikin kopi susu kayak gimana, hot latte atau ice kopi susu kayak gimana. Kita akan coba ya, apakah enak atau nggak enak. Kita akan cobain besok. Sekarang saya akan melanjutkan ngopi sambil mendonat. Semangat ngopi semuanya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus. Ciao.